jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Nah, jadi Roh Kuduslah yang membuat penciptaan semesta terjadi seperti yang tertulis di Kejadian 1 tadi ya. Nah, selanjutnya 5 masalah saat kita menyalahkan Allah dan meminta Roh Kudus sebagai petunjuk, karena Roh Kudus adalah menumbuhkan iman percaya. Yang pertama, masalah dalam mengambil keputusan. Pernahkah adik-adik pas suatu ketika mengambil keputusan tapi keputusan itu tidak tepat? Ya. Yang kedua, masalah dalam pertengkaran karena Roh Kudus. Yang ketiga, bila kita melakukan masalah kesalahan, misalnya mencuri uang teman dan lain-lain, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang keempat, masalah yang terngiang-ngiang karena Roh Kudus adalah roh pelindung. Yang kelima, masalah saat kita selalu menyalahkan Allah dan ingin meminta Roh Kudus sebagai petunjuk, karena Roh Kudus adalah yang menumbuhkan iman percaya. Nah, Roh Kudus digambarkan dengan istilah yang hanya dapat dituju kepada ilahi. Dari istilah-istilah tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah ilahi bersama dengan Bapa dan Putra. Dia adalah pribadi yang penting di dalam Alkitab. Kepribadian Roh Kudus dapat dilihat dari sifat-sifatnya. Sifat Roh Kudus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi hidup, seorang individual dan bukan hanya sebuah tenaga membuat keputusan yang tertulis di Kisah Para Rasul 15 ayat 28, pikiran di Roma 8 ayat 27, yang kehendak 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, yang pengetahuan 1 Korintus 2 ayat 11. Nah, jadi di materi yang kelima ini tentang Roh Kudus ada di dalam Alkitab. Nanti kita baca bersama-sama ya. Banyak sebutan untuk Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru sendiri ada 40 sebutan.
Beberapa sebutan tersebut hanya dapat diaplikasikan kepada seseorang atau pribadi. Contohnya diaplikasikan sebagai penolong yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Nah, disebut begitu karena dia memberikan pertolongan dan penghiburan kepada umat Allah. Ketika Perjanjian Baru berbicara tentang Roh Kudus sebagai Roh Allah atau Roh Kristus yang ditulis di Roma 8 ayat 9, ini berarti lebih dari sekedar perkiraan atau watak atau sifat dari Allah atau Kristus tersebut. Kita perlu pelajari tentang Roh Kudus. Lebih dari itu, seharusnya kita memiliki pengalaman bersama Rohnya, memiliki persekutuan dengannya. Ingat kalau Roh Kudus adalah pribadi. Nah, oleh karena itu Alkitab diilhami oleh Roh Kudus yang ditulis di 2 Petrus 1 ayat 2. Roh Kudus adalah pengarang Alkitab yang sesungguhnya. Dari awal mulanya penciptaan, Roh Kudus ikut terlibat dengan jelas. Alkitab mengungkapkannya di Kejadian 1 ayat 2 seperti yang kita baca tadi pada sebelumnya. Sebagai orang Kristen tidak begitu mengerti dan memahami dengan benar tentang pengajaran Roh Kudus. Ada sebagian mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah semata-mata semacam zat yang dapat memenuhi orang. Ada pula orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan misterius yang bekerja dalam hati manusia yang membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Nah, di sini mau bertanya, apakah adik-adik pernah ditolong oleh Roh Kudus? Pernah, Bu. Nah, apakah kamu pernah menyalakan Roh Kudus saat permintaan tak terpenuhi? Pernah, Bu. Ya, selalu ya disalahkan Roh Kudus. Nah, kesimpulan dari materi kita, Roh Kudus digambarkan dengan istilah-istilah yang hanya dapat ditujukan kepada ilahi. Dari istilah tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah ilahi. Bersama dengan Bapa dan Putra, dia adalah pribadi yang penting di Alkitab. Sekian materi yang akan sampaikan. Kita jumpa di minggu depan. Yuk, yang bawa doa penutup tadi. Mari kita